Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita melanjutkan pelajaran fikih, tata cara beribadah. Kitab Safinatun Najah, pasal fi ahkamin niyat. Faslun utawi iki ono fasal suci. Ai hadzal faslun fi ahkamin niyat ing dalem piro-piro hukume niat. Pasal ini menjelaskan beberapa hukum niat. An-niyatu utawi niat iku qasdus syai'i nejo suwiji-wiji muktaronan haliden barengake bifi'lihi kelan ngelakoni syai'. Yang namanya niat adalah menyengaja atau kerentek terhadap sesuatu untuk melakukan sesuatu, semisal wudhu, ada kerentek, ada ucapan di dalam hati bahwa saya akan melakukan wudhu, semisal sholat saya akan melakukan sholat, usolli, atau nawaitul wudhu'a, nawaitus sauma, muktaronan halidin barengake bifi'lihi kelawan ngelakoni syai'. Yang mana kerentek tersebut, yang mana pelafatan tersebut yang di dalam hati atau niat tersebut ini bareng atau disertakan dengan melakukan sesuatu tersebut, itu namanya niat. Ketika kerentek, ketika ucapan akan melakukan sesuatu kok belum atau di luar pekerjaan tersebut, ketika qasdunya ini sebelum melakukan pekerjaan tersebut, maka itu bukan dikatakan niat, akan tetapi dikatakan azm. Jadi kalau niat memang bareng dengan melakukan sesuatu tersebut. Ketika sholat, maka ketika takbiratul ihram. Ketika sesuatu tersebut adalah wudhu, maka ketika membasuh wajah harus disertakan dengan melakukan hal tersebut. Ketika sebelumnya, maka dikatakan azm, bukan niat. An-niyatu qasdu syai'i muktaronan bifi'lihi. Kerentek melakukan sesuatu seperti lafaz usolli, seperti lafaz nawaitul wudhu'a, tapi disertakan dengan melakukan hal tersebut, kecuali puasa. Karena puasa untuk kita terus niatnya pas ketika puasa itu fardu, ketika kita ingin niatnya pas awal puasa, itu adalah hal yang sangat-sangat sulit, sehingga kita mendapatkan kerusuhan, kita mendapatkan keringanan. Boleh niat puasa atau bahkan wajib niat puasa itu dilakukan di malam hari ketika puasa itu puasa wajib. Ketika puasa itu puasa sunnah, boleh niat puasa itu di siang hari, yang penting sebelum zuhur. Ini adalah pengecualian karena memang untuk membarengkan, untuk menyertakan dengan awal ibadah ketika puasa ini, niat memang sangat susah. Sehingga untuk puasa fardu ini wajib malam hari, dan untuk puasa sunnah ini dibolehkan, yang penting sebelum zuhur. Tapi untuk ibadah-ibadah yang lain semua memang harus bareng dengan melakukan hal tersebut. Wa mahalu utai panggonan niat iku al-qalbu hati. Tempatnya niat itu adalah hati. Tempatnya niat, yang dikatakan niat ini adalah pelafatan kerentek melakukan sesuatu yang tempatnya di dalam
hati. Kalau nggak di dalam hati namanya bukan niat. Wa talaffuzu utawi nglafadzake biha kelawan niat iku sunatun hukumi sunnah. Melafadzkan niat usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ada ma'muma lillahi ta'ala. Ini hukumnya sunnah dilafadzkan. Yang wajib adalah di dalam hati. Wa waktuha utawi wektune niat iku inda awali ghusli juz'in ing dalem nalikane mbasuh awale juz atau kawitane juz minal wajhi saking wajah. Waktunya niat adalah ketika membasuh awal daripada bagian wajah. Ketika yang pertama kena adalah jidat, maka yaitu yang wajib niat ketika itu. Ketika sudah membasuh kok belum niat dan niatnya sudah di tengah, maka basuhan yang atas, basuhan yang jidat ini masih belum dianggap sah. Dia harus dibasuh lagi. Masih harus dibasuh lagi. Dan itu baru menjadi basuhan yang pertama. Kan kalau sunnahnya wudhu itu adalah taslis, dibasuh 3 kali. Ketika niatnya sudah nyampe tengah, lalu basuhan kedua ini meratakan semuanya, maka basuhan kedua ini dihitung sebagai basuhan yang pertama, sehingga disunahkan untuk basuhan kedua lagi dan basuhan ketiga lagi. Jadi harus niat itu mulai dari awal basuh. Hatinya kelentek, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil aswali. Alhamdulillah kita harus hatinya yang melafadzkan, bukan hanya sekedar mulutnya. Wa tartibu utawi kang aran tertib iku alla yuqaddima yen ta ora dinginake sapa man udwan ing anggota ala udwin ing atase anggota kang liya. Tartib itu artinya tidak mendahulukan satu anggota di atas anggota yang lain, di mana ini berbeda dengan runtutan yang sudah ada. Semisal yang seharusnya membasuh muka dulu, baru setelah itu membasuh kedua tangan, malah membasuh kedua tangan dulu baru membasuh muka. Ini namanya tidak tertib. Tertibnya wudhu berarti harus niat muktaronan bi fi'liha inda husi awali juz'in minal wajhi, bareng dengan membasuh wajah, setelah itu membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki. Itu yang dinamakan tertib. Ketika dibalik, maka itu tidak tertib. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.